Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, kali ini kita akan bercerita film berjudul The Blackout yang rilis tahun 2019. Bagaimana kisah dalam film ini? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seseorang bernama Oleg. Dia adalah pasukan khusus yang tengah terlihat bersantai menikmati makan malamnya dengan seorang wanita. Meski baru saling kenal, namun wanita bernama Alyona itu jelas tak bisa menyembunyikan perasaannya kepada Oleg. Ia pun akhirnya melalui malam panjang itu dengan pria tersebut. Sialnya, momen romantis yang seharusnya bisa berlangsung hingga pagi itu malah terhenti. Karena tak lama berselang muncul peringatan dari pihak keamanan di kota Moskow. Anehnya, dalam berita TV dilaporkan bahwa saat ini semua kota dari seluruh dunia telah kehilangan kontak. Tak ada komunikasi yang bisa dilakukan untuk bisa terhubung dengan tempat lainnya di luar Moskow. Di waktu yang sama, penelusuran tengah dilakukan oleh militer Rusia. Aksi ini dilakukan sebagai buntut atas menghilangnya sejumlah pesawat tanpa awak yang sebelumnya sempat dikirim ke area luar Moskow. Tidak hanya terdiri dari tim khusus yang terlatih, rombongan dalam pesawat itu juga turut membawa seorang jurnalis bernama Olya. Melalui perjalanan udara, tim Recon 7 yang dipimpin oleh Mayor Dolmatov akhirnya tiba di salah satu kota. Namun sesuai dengan dugaan, tak ada tanda-tanda kehidupan yang mengisi kota tersebut. Yang ada hanyalah mayat-mayat yang tergeletak begitu saja, seolah menandakan jika sebelum kematiannya mereka tengah melakukan rutinitas seperti biasanya. Kejadian aneh juga sempat dialami oleh tim Recon 7. Salah satu anggota tiba-tiba diserang oleh sosok misterius yang menyerupai sosok manusia. Anehnya lagi, Dolmatov yang mengerahkan semua anak buahnya untuk menembaki sosok misterius itu malah tak sedikit pun bisa menghentikan sosok tersebut. Seolah berondongan peluru yang mengenai tubuhnya sama sekali tak berpengaruh bagi sosok misterius tersebut. Singkat cerita, sebulan pun berlalu dan sampai kini masih belum ada kabar baik dari wilayah di luar Moskow. Bahkan mereka kini seolah percaya jika di luaran Moskow setidaknya ada 100.000 warga Rusia yang dilaporkan menghilang. Di markas Kirov, kedatangan kolonel bernama Osmolovskaya menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para anggota di sana. Dalam pertemuannya, wanita itu menjelaskan bahwa hasil penelitian selama hampir sebulan yang dilakukannya masih belum juga menunjukkan tanda-tanda yang baik. Termasuk dengan sosok misterius yang masih belum juga terungkap identitasnya. Menariknya, salah satu anggota tim yang berhasil membawa mayat dari wilayah karantina malah menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Karena ternyata mayat-mayat tersebut diduga kuat sempat keracunan neurotoksin endogen atau bahan kimia yang sejatinya justru dihasilkan oleh tubuh manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kematian banyak mayat itu seakan menjadi kasus yang sangat aneh. Karena bahan kimia yang seharusnya diproduksi oleh tubuh malah justru meracuni orang itu sendiri. Selain itu, Osmolovskaya juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini telah ada 5 tim pengintai yang menghilang setelah menelusuri jauh masuk ke dalam area karantina. Termasuk dengan 70 tank dan semua peralatan berat yang mereka bawa. Dalam persiapannya, tim yang berada di Kirov kini mendapat pasokan obat-obatan yang baru. Termasuk dengan Alyona yang ternyata sekarang menjadi bagian dari tim medis. Belum cukup dengan dibuat kaget oleh kemunculan Alyona, Oleg dan seluruh anggota lainnya kini malah dibuat terkejut oleh tanda bahaya di sana. Meski belum diketahui secara pasti wujud atau sosok yang tengah datang mendekat ke arah markas, namun semua telah bersiap untuk menantikan kedatangan sosok yang dianggap sangat berbahaya itu. Secara mengejutkan, sosok yang sedari tadi dinanti-nanti ternyata adalah beruang. Rombongan beruang buas datang dan berusaha menyerang siapa saja yang ada di markas tersebut. Namun untungnya, Dolmatov dan anak buahnya masih bisa mengatasi kekacauan tersebut. Penelusuran nyatanya tidak sekedar dilakukan melalui cara-cara biasa. Karena ternyata Osmolovskaya kini malah tertarik untuk melibatkan orang-orang dengan bakat spesial yang disebutnya memiliki sensor. Orang-orang seperti inilah yang diyakininya mampu menerima data yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya.
Dengan kata lain, melalui orang dengan bakat spesial seperti ini, maka bukan tidak mungkin akan terkuak rahasia besar yang selama ini tidak terungkap. Di waktu yang sama, sosok manusia bersensor yang dimaksud Osmolovskaya ternyata tengah menjalani perawatan di rumah sakit militer usai insiden misterius yang pertama. Anehnya, pria bernama Sasha yang saat itu sedang terlelap tiba-tiba terbangun oleh kemunculan pria lainnya. Bukan untuk menjenguknya, melainkan kedatangan pria itu hanya untuk memberitahu Sasha mengenai kejadian misterius yang sempat melanda dunia. Sialnya lagi, kemunculan sosok yang sangat mengganggu itu ternyata sama sekali tidak diketahui oleh yang lainnya. Seolah sosok tersebut benar-benar sanggup mengendalikan pikiran dari semua orang yang diinginkannya. Di hari yang berbeda, pesan aneh kembali didapatkan oleh Sasha. Namun kali ini bukan lagi sosok misterius yang dikirim secara acak, melainkan sosok ID sendirilah yang datang menemui orang dengan bakat sensor tersebut. Dalam pertemuannya, ID menjelaskan bahwa Sasha kini bukanlah manusia biasa, melainkan orang dengan bakat sensor yang mampu menemukan sosok yang telah mengacaukan semuanya. Hal itu didasarkan ID karena mengetahui bahwa Sasha sempat berada di perbatasan zona saat terjadi insiden pertama. Di sini menariknya, Sasha yang tak menyadari akan bakat tersebut malah seakan bisa merasakan adanya sosok berpengaruh di balik semua kekacauan selama ini. Meski ia sendiri masih belum mengetahui secara pasti siapa sosok tersebut. Tak lama berselang, Osmolovskaya yang kebetulan melintas di sana jelas merasa curiga dengan kehadiran sosok aneh bersama Sasha. Ia pun akhirnya menodongkan pistolnya ke arah ID bersama dengan datangnya sejumlah anggota lainnya yang ada di sana. Anehnya, semua anggota yang seharusnya menodongkan senjata mereka ke arah ID malah kini berbalik dengan mengarahkannya ke Osmolovskaya. Usut punya usut, hal itu ternyata bisa terjadi karena ID telah mengacaukan pikiran para anggota di sana. Sehingga mereka justru melihat ID sebagai atasannya sendiri, sedangkan Osmolovskaya malah berubah menjadi ID. Sosok aneh itu pun lalu menghampiri sang kolonel dan menjelaskan maksud kedatangannya. Dalam penjelasannya, ID mengatakan bahwa dirinya berada di pihak yang sama dengan Osmolovskaya. Bahkan ia mengaku jika tak lama lagi akan datang jutaan sosok seperti dirinya ke bumi untuk menghabisi manusia. Lebih lanjut, ID mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 160 juta orang yang telah menjadi boneka bagi aliens dan menghilangkan kontrol atas diri mereka sendiri. ID mengatakan bahwa sebetulnya ia sempat melakukan iradiasi. Namun karena bumi yang tertutup oleh bulan, maka hal itu tak bisa ia lakukan. Alhasil hanya sebagian orang tersisa saja yang selamat dan ia sebut sebagai Circle of Life. Nah, sialnya, orang-orang yang telah menjadi boneka aliens itu nantinya akan mengelilingi Circle of Life dan membinasakan orang-orang tersisa lainnya untuk sama-sama menjadi boneka bagi aliens. Tak hanya itu, ID juga menjelaskan bahwa tujuan kedatangan para alien adalah untuk menguasai bumi yang dianggap sempurna untuk ditempati. Hal itu semata dilakukan karena planet asal mereka yang kini mulai rapuh dan akan hancur. Sialnya lagi, kedatangan para aliens yang seharusnya baru tiba dalam kurun waktu 200.000 tahun lagi ternyata malah dijadwalkan akan datang esok hari. Dengan kata lain, upaya para aliens untuk menguasai bumi ternyata telah dilakukan secara diam-diam sejak ratusan ribu tahun silam. Dan kini telah berada di hari-hari terakhir sebelum kedatangan mereka ke planet bumi. ID mengaku bahwa ia dulunya datang bersama dengan beberapa kaumnya yang bertugas untuk menyebar virus dan menjadikan manusia sebagai boneka. Namun lambat laun ia baru menyadari bahwa apa yang dilakukannya telah salah. Dan kini adalah saat baginya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ia pun membeberkan fakta tentang RA, sosok pemimpin sekaligus juga tuan dari semua boneka yang ada di bumi. Sialnya, RA ternyata juga sudah lama berada di bumi, namun keberadaannya masih belum diketahui. Dan hanya orang-orang dengan bakat sensor lah yang mengetahui keberadaannya. Tak terkecuali dengan si Sasha. Karena alasan itulah, maka ia menyarankan agar Sasha segera dibawa untuk menunjukkan di mana lokasi keberadaan RA.
Karena dengan begitu, maka ID dan pihak militer Rusia bisa membunuhnya. Untuk kemudian ID bisa mulai menetralisir radiasi yang akan membuat para boneka kembali menjadi manusia seutuhnya. Meski sempat ragu dengan pengakuan ID, namun akhirnya Osmolovskaya menyetujui permintaan ID untuk bertemu dengan Sasha. Dengan bantuan sosok alien itulah, Sasha akhirnya berhasil menggambar sketsa lokasi tempat RA berada. Di waktu yang sama, seluruh tim pasukan khusus yang dikirimkan ke sejumlah tempat kini harus bertempur melawan para boneka aliens. Orang-orang yang berada di bawah kendali RA ternyata tak hanya mampu menggunakan senjata saja, tetapi juga sanggup memberikan perlawanan berarti kepada militer Rusia. Hingga akhirnya hanya tersisa Olya dan salah satu anggota tim khusus bernama Yura. Kemudian di sisi lain, ID bersama Osmolovskaya dan pasukannya kini mulai meninggalkan pangkalan Kirov. Namun anehnya, ID justru menyarankan agar Sasha tetap tinggal di tempat itu, alih-alih agar yang lain bisa selamat. Dan benar saja cuy, tepat ketika ID dan yang lainnya meninggalkan pangkalan Kirov, di saat itu juga puluhan misil mendarat dan meluluhlantahkan tempat tersebut. Sola menjelaskan bahwa RA telah mengetahui keberadaan Sasha dan tak ingin orang dengan bakat spesial itu mengacaukan rencananya. Dalam perjalanannya, rombongan Osmolovskaya akhirnya bertemu kembali dengan anggota lainnya, termasuk Olya, Yura, Oleg, dan Alyona. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan hingga sampailah di salah satu gedung tempat RA berada. Nah, di tempat itulah mereka berbagi tugas, yang mana ID dan Yura akan menuju ke atap gedung, sementara Osmolovskaya dan yang lainnya tetap berada di bawah menghalau serangan dari para boneka aliens. Pertempuran pun tak terelakkan lagi, hingga kemudian kerjasama yang apik antara ID dan Yura mampu menghabisi si RA. Kondisi itu juga yang langsung dimanfaatkan oleh ID untuk menetralkan efek radiasi di sana. Meski para boneka aliens akhirnya harus meregang nyawanya. Tanpa diduga, ID yang dari awal terlihat begitu kooperatif ternyata mulai menunjukkan sifat aslinya. Alien itu bahkan menyebut jika dirinya kini telah menjadi Tuhan yang akan mengatur kehidupan di bumi, tak terkecuali dengan jutaan alien dari planet lamanya. Menyadari ada yang tak beres dengan ID, pertikaian pun terjadi. Hingga kemudian alien itu berhasil ditumbangkan, termasuk Yura yang sempat berpihak kepada ID. Alhasil, kini hanya tersisa Oleg, Alyona, dan Olya yang hanya bisa memandangi kedatangan pesawat luar angkasa milik bangsa alien. Dalam kondisi pasrah, ketiga manusia tersisa itu pun lalu memasuki pesawat tersebut yang ternyata hanya berisi jutaan kapsul alien di dalamnya. Sialnya, Oleg yang datang dengan bawa kotak dari tubuh RA ternyata malah tak sengaja telah mengaktifkan kapsul hibernasi alien. Alhasil, kini para aliens mulai bangkit dari tidur panjangnya. Tak ingin terjadi hal lebih buruk lagi, Oleg, Alyona, dan Olya lalu memutuskan untuk menghancurkan pasokan cairan yang akan mengaktifkan seluruh kapsul di sana. Namun hal di luar dugaan malah terjadi. Mereka yang seharusnya menghancurkan semua kapsul alien malah berhenti setelah Alyona dan Olya menyadari akan adanya anak-anak alien yang juga berada di kapsul tersebut. Nah, tak lama berselang, ratusan anak alien itu pun bangkit dan terlihat kebingungan dengan apa yang ada di hadapannya saat ini. Dan film pun berakhir dengan begitu menggantung. Nah, itulah cerita dari film The Blackout yang rilis tahun 2019. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Kalau suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.